Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasihatul Umaroh, NIM 220109120281. Saya mahasiswa peserta PPG dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya mengajar di SMK Nurul Islam Larangan Brebes. Dan saya di sini akan membuat video UKIN atau ujian kompetensi yang berjudul Meraih Kesuksesan dengan Kompetensi dalam Kebaikan dan Etos Kerja di kelas 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, sekarang kita doa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Tempat duduk siap, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pertama ini, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Ibu awali absen dulu ya. Yang pertama, Anissa ada? Terus Bella, Dewi, Hadir. terus ini siapa namanya? Eka, Hadir. berangkat semua ya? Alhamdulillah, tetap semangat belajarnya untuk hari ini. Kita biar lebih semangat lagi, mari kita bikin yel-yel yang biar kita belajarnya lebih semangat. Silakan berdiri ya. Ya, berdiri semua biar semangat. Satu, dua, tiga. Tangannya kayak gini semua ya, tangan ya. Satu, dua, tiga. Jalan waton, jalan waton, jalan waton. Kubul waton, binar iman. Walau takut, binar iman. Ihadu, jalan waton. Jalan waton, jalan waton, jalan waton. Kubul waton, binar iman. Walau takut, binar iman. Ihadu, jalan waton. Indonesia miladi anta unwanul maqoma kullu mayatin yauma doni hayyal qaimama kullu mayatin yauma doni hayyal qaimama. Yel-yelnya kan udah semangat ya, tapi biar kalian melatih konsentrasinya, ibu punya trik buat kalian. Kalau tadi gajah harusnya adalah besar apa kecil? Besar. Tapi pakainya ini dia besar. Tapi kalau semut malah semut kecil apa besar? Ya, diulangi lagi. Jadi kalau gajah besar,
1, 2, 3. Semut. Ayo konsentrasi ya. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gak usah terfokus sama ibu ya. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semangat ya biar belajarnya. Ketika kalian menerima pelajaran yang akan disampaikan, itu kalian paham. Tidak masuk telinga kanan, langsung telinga kiri. Di sini Ibu akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Karena kalian di sini jurusannya SMK, tentunya langsung ingin bekerja. Mudah-mudahan selesai dari sini langsung bekerja. Amin. Amin. Di sini Ibu akan menjelaskan Udah Bu, lanjut ya. Udah lanjut. sip. Yel-yelnya kan udah semangat ya, tapi biar kalian melatih konsentrasinya, Ibu punya trik buat kalian. Kalau tadi gajah harusnya adalah besar apa kecil? Besar. Tapi pakainya yang dia besar. Tapi kalau semut malah semut kecil apa besar? Kecil. Ya, diulangi lagi. Jadi kalau gajah Besar. semut Kecil. apa ya? Apa? Oke, sekarang dalam hitungan 3 dimulai. 1, 2, 3. Semut. Kecil. Ayo konsentrasi ya. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Gak usah terfokus sama ibu ya. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Semangat ya biar belajarnya. Ketika kalian menerima pelajaran yang akan disampaikan, itu kalian paham. Tidak masuk telinga kanan, langsung telinga kiri. Di sini Ibu akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Karena kalian di sini jurusannya SMK, tentunya langsung ingin bekerja. Mudah-mudahan selesai dari sini langsung bekerja. Amin. Amin. Di sini Ibu akan menjelaskan Udah Bu, lanjut ya. Udah lanjut. sip. Sekarang Ibu akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan hadis, khususnya yang ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 didukung dengan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tajwidnya. Ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan tartil dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos. Sekarang Ibu mau bertanya. Di sini Ibu akan menampilkan gambar. Gambar apa yang pertama ini? Dapat piala. Biasanya yang dapat piala itu berkaitan dengan apa? Lomba. Ya. Kalau di sini tidak tertera ya lomba apa saja, tapi di sini ada 3 siswa atau orang yang mendapatkan piala. Ini yang gambar kedua. Setelah mendapat piala di wawancara, dan di sini yang mendapatkan piala yaitu diwawancarai, apa sih rahasia kesuksesan saudara? Di sini jawabannya adalah kesiapan saya cukup waktu, selalu berdoa, dan restu orang tua, guru serta sahabat. Tentunya sahabat yang
pialanya, yang ketiga di sini nama lombanya. Ternyata di sini lombanya adalah lomba inovasi tentang teknologi digital tingkat nasional. Berarti lombanya luar biasa bagus ya. Dan ini gua akan lihatin lagi gambar yang kedua. Gambar kedua apa ini? Lomba kebersihan. Yang kedua ini ya. Tadi yaitu mendapatkan piala atau juara. Yang terakhir apa ini? Sholat berjamaah ke masjid. Jadi di sini kaitannya dengan materi meraih kesuksesan dalam kompetisi kebaikan. Masuknya karena di sini adalah materinya PAI. Kebersihan kalian tentu ya jelas bahwa di dalam Islam itu kebersihan itu termasuk juga iman. Ada yang tahu hadisnya? Ada yang tahu? Anadolatu minal iman. Itu adalah kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau tidak kelasnya kalian kotor, berarti iman kalian harus dipertanyakan ya di sini ya. Makanya kita bareng-bareng mulai dari sekarang kita menciptakan kebersihan mulai dari kelas kita masing-masing, lingkungan sekolah kita biar bersih semua. Sekarang Ibu akan menjelaskan bab yang pertama yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tafsir dan hadis, khususnya ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 didukung dengan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tajwidnya. Ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 dengan tafsir dan hadis tentang kompetisi dalam kebaikan dan etos. Sekarang Ibu mau bertanya. Di sini Ibu akan menampilkan gambar. Gambar apa yang pertama ini? Dapat piala. Biasanya yang dapat piala itu berkaitan dengan apa? Lomba. Ya. Kalau di sini tidak tertera ya lomba apa saja, tapi di sini ada 3 siswa atau orang yang mendapatkan piala. Ini yang gambar kedua. Setelah mendapat piala di wawancara, dan di sini yang mendapatkan piala yaitu diwawancarai apa sih rahasia kesuksesan saudara. Di sini jawabannya adalah kesiapan saya cukup waktu, selalu berdoa, dan restu orang tua, guru serta sahabat. Tentunya sahabat yang mendukung ya. Yang ketiga, gambar apa ini yang ketiga? Sudah jelas ya? Di sini masih berkaitan ya. Kalau tadi ini diberikan pialanya, yang ketiga di sini nama lombanya. Ternyata di sini lombanya adalah lomba inovasi tentang teknologi digital tingkat nasional. Berarti lombanya luar biasa bagus ya. Dan ini gua akan lihatin lagi gambar yang kedua. Gambar kedua apa ini? Lomba kebersihan. Yang kedua ini ya. Tadi yaitu mendapatkan piala atau juara. Yang terakhir apa ini? Sholat berjamaah ke masjid. Jadi di sini kaitannya dengan materi meraih kesuksesan dalam kompetisi kebaikan. Masuknya karena di sini adalah materinya PAI. Kebersihan kalian tentu ya jelas bahwa di dalam Islam itu kebersihan itu termasuk juga iman. Ada yang tahu hadisnya? Ada yang tahu?
Anadolatu minal iman. Itu adalah kebersihan sebagian dari iman. Jadi kalau tidak kelasnya kalian kotor, berarti iman kalian harus dipertanyakan ya di sini ya. Makanya kita bareng-bareng mulai dari sekarang kita menciptakan kebersihan mulai dari kelas kita masing-masing, lingkungan sekolah kita biar bersih semua. Ini kan gambar tentang kompetensi dalam kebaikan. Ada yang tahu apa itu kompetensi dalam kebaikan? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau dalam kamus bahasa Indonesia, kompetisi adalah persaingan. Biasanya kan kalian dalam kelas ada persaingan ya? Iya Ada dong. persaingan masalah nilai. Kemudian apa lagi selain nilai? Teman, terus Sahabat. selain permasalahan-permasalahan yang seperti itu, ada yang persaingan tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya menghafal Al-Quran ada? Ada ya. Ada yang berlomba-lomba dalam bersedekah? Ada. Jadi di sini ketika kita mengetahui kompetensi kebaikan dalam kebaikan, ada yang mengatakan berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam agama Islam, kompetensi kebaikan itu dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 48. Di situ di dalamnya ada yang berbunyi fastabiqul khairat, yang artinya adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi contoh berlomba-lomba dalam kebaikan apa aja? Satu, bersedekah. Kedua, Menghafal Al-Quran. menghafal Al-Quran. Ketiga, bersikap mulia. Ada lagi? Puasa Senin Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Kayak di sini dalam SMK Nurul Islam itu kan ada program yang namanya Jumat Amal. Setiap Jumat Amal, Mbak minta perhatiannya ya, jangan ngobrol semua apa terus ya. Ada ya yang hari Jumat yang nggak ngasih Jumat Amal? Ada. Kok banyak ya? Padahal itu kan termasuk adalah fastabiqul khairat. Kalian berlomba-lomba dalam kebaikan, sedekah. Kalau sedekah di sini itu kan memang harus ikhlas. Tapi kalau kalian setiap hari Jumat bisa ngasih setidaknya berapa biasanya? 1.000. Sekarang dibandingkan ketika setiap hari kalian diberi uang saku sama orang tua berapa? 20.000. Yes. Buat apa aja? Nyoto. Ada yang buat bensin 20.000? Ada. Berarti 20.000 itu buat bensin dan buat jajan. Oke. Di sini kan tadi bab tentang terkait kesuksesan dalam kebaikan. Dalam kebaikan di sini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Di sini Ibu pengen kalian baca bareng-bareng. Tapi sebelum kita baca bareng-bareng surat Al-Maidah ayat 48, Ibu akan tampilkan murotal. Tahu murotal? Nah, tujuannya apa? Ibu ingin memperlihatkan murotal Al-Maidah ayat 48. Tujuannya kalian mengamati bagaimana bacaan tajwidnya, khususnya ya, biar kalian ketika membaca bareng-bareng itu sesuai dengan ilmu tajwidnya. Paham ya? Oke, sekarang Ibu akan setelkan video yang murotalnya. Ya. Huruf ba-nya itu kan mim, ba, ti, nun bertemu dengan ba ya, tapi ba-nya nggak kebaca, diganti mim. Makanya itu artinya diganti yaitu mim, ba. Meskipun hurufnya itu ba, tapi cara membacanya ba-nya diganti dengan mim. Yang terakhir yaitu yang kelima, apa tadi? Ikhfa. Artinya sama. Hurufnya ada berapa? 15. Hafal semua ya? Ada yang hafal? Pokoknya selain yang ada di huruf izhar, ada di kombi guna, kombi lam guna, iklan itu berarti milik
Eva. Tadi kalau sama-sama bacanya itu tidak jelas. Saya dikasih contoh al-insanu. Itu kan ya. Terus apa? Untuk. Oke ya, biar kalian jeli memperhatikan mulut kalian di sini dengan jeli mana bacaan idharnya, mana bacaan ifanya, begitu juga ntar matnya. Oke, sekarang langsung kalian perhatikan video yang ibu akan putar. Perhatikan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن Perhatikan ya, dijelasin sama biar tahu. Sekarang baca yang benar. مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل ولو شاء الله لجعلكم أمة Dia yaitu tentang mengidentifikasi bacaan tajwid yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Silakan di sini kalian mencari hukum tajwidnya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Cukup ya? Oke, silakan kalian cari yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat 48. Itu kan banyak sekali. Tidak terfokus kepada bacaan huruf nun mati. Mungkin kalian bisa mendapatkan hukum mad, hukum al, atau mungkin hukum mim mati, atau yang lainnya, atau mungkin kolkol yang lainnya bisa kalian dapatkan di situ dan dituliskan untuk mempresentasikan. Silakan ya. Dari saling kerjasama, saling mencari ada di dalam surat Al-Maidah. Di situ kalian bisa menemukan apa saja bacaannya. Kalau mungkin ada kesusahan bisa ditanyakan. 10 menit ya, Ibu kasih waktu.
Ikhlas kok. Sudah habis untuk diskusi, sekarang lanjut presentasi. Monggo kelompok 1, siapa yang mewakili? Kelompok 1 siapa, Mbak? Mbak Siska? Kelompok 2. Kelompok 1 siapa, Mbak? Siapa? Hikmah. Ayo ngomong, Mbak. Perhatikan ya teman-temannya, biar paham ini hasil diskusinya. Langsung saja ya, dari hasil diskusi tadi itu mengidentifikasi pembacaan pada surat Al-Maidah ayat 48. Ada 5 bacaan yang diidentifikasi. Pertama, lafaz wa anzalna ilaika. Pembacaannya mad jazm fasil. Alasannya karena mad tabi'i bertemu hamzah pada lafaz berbeda. Yang kedua, musod dikol 5. Idhum lahuna fathah tanwin bertemu lam. Wa muhaimina alaihi izhar karena fathah tanwin bertemu ain. Amma ja'aka wajib mutasil. Alasannya matabi bertemu hamzah pada lafaz yang sama. Yang kelima, ja'alna matabi. Alasannya karena ada fathah diikuti alif. Silakan duduk, Mbak. Siapa sih? Mas 1 atau 2? Oke, tadi presentasi sudah dilakukan. Sekarang setelah presentasi barangkali ada yang mau ditanyakan yang belum jelas. Silakan, ada yang mau tanya? Mbak? Ya, silakan, Mbak. Bertanya sama Mbak Hikmah. Ya. Pembacaannya majelis berhasil. Alasannya karena matabi bertemu hamzah pada lafaz berbeda. Ya. Lagi mau ditanyakan? Ada lagi? Silakan yang mau tanya. Adalah bacaannya pembacaannya matabi. Alasannya karena ada fathah diikuti alif. Ditutup langsung. Tutup. Presentasi ya. Oke, saya akhiri presentasi. Masih kali ini Dengan baca. Halo. Oke, lanjut ya, Mbak. Oke, kalau tadi udah presentasi, sekarang Ibu akan menyimpulkan materi tentang meraih kesuksesan dalam berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Tadi Ibu sudah jelaskan apa itu kompetisi. Ada yang masih ingat? Yaitu persaingan. Kalau dalam lingkungan kita, kelas, bersaingnya itu adalah bersaing tentang prestasi khususnya di dalam belajar. Agar kalian bersaing. Siapa yang ingin mendapatkan prestasi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga.
Tetapi menurut agama Islam, kompetisi adalah fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, tadi kan ada contohnya. Yang pertama apa tadi? Bersedekah. Kedua tadi apa? Ketika kita bersolat jamaah, jangan diiringi dengan suka berpamer atau ria ya, karena itu akan menghilangkan pahala kita. Jadi intinya di sini kompetisi bukan hanya untuk menjadi yang terbaik, tetapi juga kompetisi untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Namun sayang, banyak orang yang terjebak pada kompetensi semu, hanya memperuntukkan hawa nafsu dunia saja dan jauh dari suasana robbani. Kompetisi dalam harta kekayaan, jabatan, itu kan menunjukkan hanya ke dunianya saja. Akhiratnya tidak diimbangi. Maka itu juga termasuk salah, karena dunia itu sifatnya ada kata mana. Jadi di sini yang sering suudzon, nilai orang yang tidak baik itu mulai dari sekarang mulai dihilangkan. Dan untuk pertemuan yang akan datang, Ibu akan membahas tentang menerjemahkan surat Al-Maidah ayat 48 dan juga asbabun nuzulnya. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.